Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI pemirsa yang seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini tengah menggenjot dari pembangunan dari proyek strategis nasional yaitu Ibu Kota Nusantara. Namun di tengah pembangunan pemirsa masih terdapat kendala, salah satunya yaitu belum ada titik terang antara masyarakat adat atas lahan mereka yang masuk area pembangunan IKN, dan kita akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Golkar dan dari daerah pemilihan Jawa Tengah 9. Pak, mengenai kejelasan hak adat masyarakat yang terdampak pembangunan IKN seperti apa Pak tanggapannya Pak? Jadi kalau berbicara hak-hak masyarakat adat terkait dengan rencana kebijakan pemerintah yang telah bulat tekadnya untuk membangun ibu kota, saya hanya satu kata kepada pemerintah: hormati, kemudian tuntaskan persoalan itu. Apapun, kami mengapresiasi rencana kerja dan juga kebijakan untuk memindahkan ibu kota negara. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah hak-hak dari masyarakat adat yang mereka sudah ada, tumbuh dan berkembang di wilayah yang akan dibangun ibu kota Nusantara itu. Pada bagian lain, kami juga meminta kepada pemerintah agar ada ketegasan. Saat ini kami Komisi 2 sedang melakukan rapat kerja dengan otoritas IKN. Ya. Kami ingin mempertanyakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan IKN, otoritas IKN ini itu berlaku sampai kapan? Karena betapapun di dalam hierarki ketatanegaraan, pemerintah kita mengenal pemerintahan itu ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, kemudian pemerintah kecamatan, pemerintahan desa. Lah, kalau lembaga otoritas IKN, Ibu Kota Nusantara, tidak dibatasi masa kerjanya, maka jangan sampai tragedi otorita pemerintah Batam, jadi tragedi otorita Batam dengan pemerintah kota Batam terulang lagi. Pemerintah tidak tegas. Kapan otorita itu punya kewenangan, kemudian membentuk pemerintahan, setelah terbentuk pemerintahan di sana masih ada dualisme kewenangan. Ini jangan sampai terjadi lagi. Ya, betapapun kita mensupport rencana dan tekad bulat pemerintah membangun sebuah ibu kota negara yang berbasis teknologi, berbasis ekosistem hijau, dan yang jelas kota modern yang akan diciptakan di sana tidak hanya memindahkan gedung-gedung dan juga pegawai-pegawai pemerintah di sana. Mengenai durasi kewenangan ini harus tetap dipegang teguh komitmennya. Dalam rapat kerja tadi kami juga belum melihat komitmen pemerintah untuk tetap memegang teguh bagaimana setelah IKN terbentuk, ya, komitmen untuk menjaga, merawat budaya. Karena apa? Dunia mengakui bahwa kita punya keragaman budaya. Dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika, ya, PBB mengakui kita. Jangan sampai ini karena hanya pindah dari Jakarta, kemudian ke ibu kota negara yang baru, kemudian kesepakatan atau keberagaman itu luntur, ya. Terutama bangunan-bangunan keagamaan, ya, betapapun juga harus dijaga. Kalau di desa, kecamatan itu ada masjid besar, ada musola, ada masjid besar, ada masjid agung gitu. Di ibu kota negara pun juga harus ada komitmen. Di mana sarana peribadatan untuk umat muslim, di mana sarana peribadatan umat Kristiani, dan juga umat Hindu serta agama yang lain. Ini harus benar-benar ditata. Kalau perlu untuk gedung DPR nanti dibangun terakhir lah.
Tapi komitmen pemerintah untuk bagaimana menciptakan lembaga-lembaga ataupun juga infrastruktur yang berbasis dengan kepentingan masyarakat ini didahulukan. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian wawancara saya dengan Bapak Agung Widiantoro dari fraksi Golkar dan dari daerah pemilihan Jateng 9, yang mana pemirsa DPR saat ini tentunya sangat mendukung dari pembangunan dari IKN, dan namun juga meminta kejelasan batas kerja dari lembaga otorita IKN, dan juga disampaikan tadi tentang pelayanan tempat keagamaan juga diminta juga untuk disiapkan. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa, kembali ke studio.